kasih bukti bahwa Yesus harus dipercaya sebagai Tuhan, bukan hanya karena perjanjian baru mengatakan begitu. Studi Yesus sejarah sendiri mengharuskan kesimpulan itu. Nah, itu kan retorika dari Muslim kan, bahwa Yesus itu manusia biasa, maka dia pasti punya Tuhan. Tapi kalau bicara dari perspektif kekristenan, dari sudut pandang kekristenan, Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Tapi Muslim kan pandang itu terbalik kan, manusia yang dipertuhan. Nah, kekristenan tidak percaya begitu. Tidak ada manusia yang bisa dipertuhan, dan tidak ada orang waras yang percaya bahwa manusia bisa jadi Tuhan. Enggak ada alatnya bang, jangan ngarang bang. Nah, sekarang saya silakan bang. Yohanes 1 ayatnya, kan? Yohanes 1 pasal 1 sampai 14 ada nama Yesus bang. Kamu mau saya kasih tahu kamu? Ada nama Yesus enggak bang? Tidak ada bang. Mana buktinya Yesus menciptakan alam semesta bang? Enggak ada tuh. Saya sudah baca kan? Saya sudah baca. Jadi ya kan bukan Yesus bang. Justru Tuhan itu nggak boleh abu-abu bang. Harus jelas supaya orang jelas semuanya gitu loh. Satu saja ayat Quran yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, persis seperti yang saya minta. Silakan. Ini mau bahas Al-Quran apa mau bahas Bible bang? Standar. Nah ini kalau Anda tersudut, Anda tersudut, tidak tersudut, balik. Sama sekali gitu tidak tersudut. Dari tadi Anda minta ayat, saya sudah. Ya itu. Aduh ngarang lagi nih kok. Ini bukan ngarang, saya lagi baca ayat. Ngarang bang, ini sekarang gini kita. Karena ini kalau percaya, ini orang ini tersudut sih kalau gimana sih ini? Kenapa mesti firman menjadi manusia? Jangan terguncang Deki. Dokter Deki, sebenarnya Anda belum bijak, serius. Giliran Anda semacam tertekan, tidak bisa menjawab pertanyaan, nyerah. Begini caranya Pak Deki. Bro Alek, pertanyaan Anda belajar dengan saya dulu ini yang masih kuliah, masih sampai. Dia studi dari S1 sampai S3, cuma itu kemampuannya. Bung Deki, ya, my bro. You itu perlu sadar, ya. You terlalu cepat mengeksekusi firman Tuhan tanpa mengkoreksi dalam original teksnya, tapi you tidak sadar, ya. You tidak pernah sadar. Jadi ini kusadarkan dirimu Deki. Os monogenos para patros, pleres karitos kai aletias, ya. You tahu nggak tidak? Yang you bacakan itu cuma terjemahan Deki. Jadi you perlu sadar bahwa terjemahan dilakukan oleh Ella ini salah. Mohon maaf. Hanya orang nekat yang mengatakan Yesus menciptakan alam semesta. Serius. Hanya orang nekat penuh doktrin. Yesus dipaksa-paksa untuk menjadi Tuhan. Masa kelas dokter tapi otak kompresor. Bantu dokter Deki silakan naik sini. MKC yang ada di live chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi ya antara Dr. Deki Ngadas dengan Bang Handi Selebes, yang mana video ini diambil dari channelnya Islam Cerdas ya. Untuk itu kita dukung channel Islam Cerdas supaya besar dan berkembang ya, karena channelnya masih tergolong kecil. Kita subscribe, like, serta di share ya channelnya, dan juga channel-channel Islam lainnya tentu kita dukung juga supaya terus maju dan berkembang untuk ikut meramaikan untuk menangkal upaya-upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah video seorang dokter
Deki Ngadas yang terguncang oleh Bang Handi Cilebes. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita simak. Pada malam kali ini ada hal yang cukup menarik. Saya melihat ada orang yang merasa superior dan diagung-agungkan oleh para pengikutnya, gitu kan. Nah, memang terkadang kalau seseorang terlalu diagung-agungkan itu jadinya si figur tersebutnya jadi tidak sehat. Tidak sehatnya kenapa? Karena dia merasa superior dan sudah lebih di atas segalanya, gitu kan, sampai lupa berkaca. Ya, jadi seperti ini. Saya awalnya melihat ada live chat, ya, ada live chat dari live-nya seorang dokter yang baru punya kampus baru selepas dia dipecat dari kampus lamanya, gitu kan. Lalu buat kampus baru dari ruko, ya. Dan dia mengomentari obrolan atau perbincangan secara daring dari Dr. Bart Ehrman dengan Muhammad Hijab. Sebetulnya sih saya pribadi ya tidak tertarik mengomentari itunya, gitu. Makanya ketika ada link StreamYard pun saya tidak tertarik naik karena saya tidak tertarik dengan bahasan itu lah, itu receh menurut saya. Tapi kalau dia mau membahas tekstual secara original, tentu saya akan naik dan saya yang pertama saya akan tes dia baca kayak apa, gitu. Tentunya di depan mahasiswanya saya pengen tahu gitu seperti apa sih, dan dia pun bisa mengetes saya baca. Nah, yang paling basic aja dulu, baru kita berdialog secara lebih dalam lagi seperti itu. Nah, karena bahasannya bukan bahasan tekstual dan menurut saya itu bahasan yang receh gitu ya, bahasan receh yang cuma untuk sekedar ya, nyari konten lumayan gitu loh. Jadi saya tidak tertarik untuk naik gitu. Dan juga ada saudara saya yang tertarik untuk naik, pengen bincang-bincang dengan Deki Ngadas. Saya sih nggak tertarik banget ya bincang dengan Deki Ngadas ya, kecuali dia membahas original teks, terjemahan, lalu varian teks, oke lah sama saya gitu kan. Boleh kita menempatkan antara dua kitab suci gitu kan dalam satu meja yang sama, yaitu Al-Quran dan Bible. Mari kita abrik gitu kan. Saya sih siap-siap aja gitu kan. Kapan Deki berani punya nyali? Semua tell me aja ya kalau udah sanggup, dengan catatan harus menguasai original teks kalau mau ngobrol sama saya gitu. Ya, mungkin bisa kita putar dulu videonya, Mas Tony, Tafadol, biar Iwan Villa semua bisa menyaksikan ya kelucuan yang ada di live-nya Deki Ngadas yang baru punya kampus baru dari Permalukan. Aduh, kasihan banget gitu. Silahkan. Oh ya, Alex Subroto ya. Iya. Cuman saya keturunan Jawa aja Bang, stay di NTT nih. Oke. Apa kabar Bang? Kabar baik. Pak Deki Ngadas. Ini topiknya malam ini apa Bang? Tadi Bang Alex belum nonton ya? Iya, baru masuk Bang, maklum baru nyampe rumah Bang. Kami ada ngobrol-ngobrol tentang Ehrman tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi saya kasih bukti bahwa Yesus harus dipercaya sebagai Tuhan, bukan hanya karena perjanjian baru mengatakan begitu. Iya. Studi Yesus sejarah sendiri mengharuskan kesimpulan itu. Ya kalau saya sih bukan yang mau menyangkal semuanya ya. Tapi kita sebagai manusia kan Bang ya, kita kan diberi akal untuk mikir dan memfilter kan ini semua ya. Bukan asal terima saja. Kok saya sih nggak setuju ya kalau Yesus itu Tuhan. Mohon maaf. Kenapa jangan sampai kita menuhankan Tuhan yang punya Tuhan gitu. Itu problemnya gitu loh Pak Deki. Ya itu kan retorika dari Muslim kan, bahwa Yesus itu manusia biasa, maka dia pasti punya Tuhan. Tapi kalau bicara dari perspektif kekristenan, dari sudut pandang kekristenan, Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Tapi Muslim kan pandang itu terbalik kan, manusia yang dipertuhan. Nah, kekristenan tidak percaya begitu. Tidak ada manusia yang bisa dipertuhan, dan tidak ada orang waras yang percaya bahwa manusia bisa jadi Tuhan. Tapi Tuhan bisa jadi manusia. Tapi kalau Bang Deki kira-kira bisa membuktikan dengan sangat jelas Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta, terus pakai apa Bang? Alkitab mengatakan itu Yesus menciptakan alam semesta. Pak, mau saya bacakan ayatnya? Enggak ada ayatnya Bang, jangan ngarang Bang.
Nah, sekarang saya Iya, silakan Bang. Enggak ada Bang, serius. sekarang Aku udah jangan silakan, Bang. bilang saya ngarang karena sekarang saya bisa baca sekarang. Oke, sekarang saya baca ya Yohanes pasal Iya. 1 ayat 1 sampai dengan 3 dan seterusnya. Oh, Pada mulanya adalah firman. Firman Firman itu bersama-sama bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. ya, Ah, ia pada terus? mulanya bersama-sama dengan Tapi Allah. sepertinya di situ nggak ada Nah, tentang penciptaan jangan alam komentari semesta. dulu, kamu minta Iya. saya bacakan. Jadi Iya. jangan salah saya kalau saya baca ayatnya. Kamu Iya, bilang tidak mau, ada Bang. ayatnya kan? Sekarang saya Iya. kasih tahu ayatnya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia siapa Bang? Dia, Yesus. Dia siapa? Yesus, dan tanpa Kalau- Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya bisa baca terus, tapi sudah Iya. jelas segala sesuatu dijadikan oleh Jadi Dia. menurut Anda Bang Leki, Yesus Nah, sekarang menciptakan kembali dulu semuanya. kepada jangan Iya. lari kemana-mana. Makanya saya malas berdiskusi Ini- dengan kalian karena kalian seperti itu. Ini nggak lari, tetap Klaim kasih ayat pertama itu. Anda dengar. Klaim pertama Anda adalah tidak ada ayat yang mengatakan Yesus menciptakan segala sesuatu kan? Saya sudah Nggak buktikan. ada. Emang dia Kejadian 1 ayat 1 sampai 14 ada Saya namanya Yesus tidak Bang. bicara Kejadian 1 ayat 1 Kan sampai dia 4. Yohanes 1 pasal 1. Tanya tentang Sorry. tanya tentang ada ayat yang bicara Yesus menciptakan segala sesuatu atau tidak. Ya, Saya sudah Yohanes kasih lihat 1 ayatnya kan? Yohanes 1 pasal 1 sampai 14 ada nama Yesus Bang. Kamu mau saya kasih tahu kamu? Ada nama Kasih Yesus lihat. enggak Bang? Terus. Enggak, Abang jawab aja Bang. Yohanes 1 pasal 1 itu ada nama Yesus Bang. Kenapa harus ada nama Yesus baru itu Yesus? Jadi menurutmu itu bicara tentang siapa? Iya, terus kemudian Bang, Jadi menurutmu Anda, itu bicara tentang siapa? terus menurut Anda itu Kejadian 1 itu kata siapa? Ini bukan persoalan kata siapa. Di dalam teks itu bicara tentang Yesus. Tidak ada orang yang meragukan itu bicara tentang Yesus. Dan Anda sudah meninggalkan klaim pertama Anda bahwa tidak ada ayat tidak yang pernah. mengatakan Tidak ada Bang. Yesus. Mana buktinya Yesus menciptakan alam semesta Bang? Enggak ada Ya, tuh. tadi saya sudah baca kan? Saya sudah baca. Ya dia kan Jadi- bukan jadi Yesus itu Bang. bukan bukti. Dia. Tadi kamu Jadi kalau- tanya tentang ayat. Setelah Ah. saya baca ayatnya, lalu mana buktinya? Ya tapi kan enggak Jadi bukan nama seperti Yesus. apa yang kamu Bang. mau? Jadi Tapi kan bukti bukan seperti nama apa yang kamu- Yesus. Nah, Di situ ada saya ini dia. tanya kamu. Saya tanya kamu bukti seperti Gimana, apa Bang? yang kamu mau? Saya pengen bukti bahwa Yesuslah yang menciptakan alam semesta, Bang. Yang mengatakan persis seperti itu. Iya, Bang. Jadi Bapak kamu nggak ada- adalah Tuhan. Maka Loh, kamu kok saya yang harus Tuhan? menentukan bagaimana cara Alkitab berbicara tentang segala sesuatu. Justru Karena Tuhan sekarang itu, kalau dia Bang. tidak bicara seperti yang saya mau, maka itu tidak cocok dengan yang saya mau. Sama Justru- seperti yang kalian selalu bilang kan, kasih tahu di mana Yesus bilang aku Tuhan sembahlah aku. Jadi siapa Justru Tuhannya Tuhan sekarang? itu nggak boleh abu-abu, Bang. Harus jelas supaya orang jelas semuanya gitu loh. Nah, Yang nggak kalau terbelah begitu sekarang dua. saya tanya. Makanya sekarang Ah. saya tanya. Kamu kasih lihat saya satu saja ayat Quran yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, persis seperti yang saya minta. Silakan. Ini mau bahas Al-Quran apa mau Nah, bahas Bible, Bang? Standar yang sama. Ah, Standar yang sama. Ah. Kalau kamu menuntut kata-kata yang persis sama, maka standar itu saya pakai sekarang untuk menantang standar itu. Kalau kamu mau pakai standar kata-kata yang sama, silakan kasih lihat saya. Satu saja Apa itu? ayat Quran yang mengatakan seperti yang saya mau dia katakan, Allah Subhanahu wa taala itu ada. Silakan. Allah Maha ada, Bang, banyak ayatnya. Di mana dikatakan? Banyak Dikatakan ayatnya bahwa gitu Allah- lah. Tidak ada, jangan kamu ngarang. Enggak ngarang, saya tidak orang, ada. saya ngerti Islam daripada Anda. Kedua, Ini kenapa berbalik sih? kedua, Kalau gini aja deh, Kedua, Pak Deki saya kedua, nantang Anda, kedua, dengerin dulu dengar. gantian. Saya nantang Anda, kalau memang Dengar. mau debat antar lintas agama, ini kan forum Anda, kenapa Anda ya balik nanya? Ini kan Anda bersedia ditanya gitu loh. Pertanyaan- Kalau mau Anda saya undang, saya kasih link ke Nah, Anda, saya kita nggak pergi ke debat. situ. Nah, enak tuh kalau gitu. Itu Gimana? perdebatan adu jangkrik begitu tidak menarik buat Enggak saya. baju jang, Tidak menarik buat saya. Dan itu buang waktu. Nah ini kalau Dan Anda stupid. tersudut, Anda tersudut, Tidak Anda nanya tersudut, balik. sama sekali Gitu tidak loh. tersudut. Dari tadi Anda minta ayat, saya sudah kasih ayat. mendadak Enggak kalian ada bilang, nama "Mana Yesus, buktinya?" Bang. Mana ada bukti? Kalau itu memang bicara Yesus tentang yang siapa? kalau memang Jadi Yesus yang itu bicara menciptakan tentang segala siapa? sesuatu di muka Jadi bumi, itu kalau bicara Yesus tentang siapa? ya Jadi itu bicara Tuhannya tentang Yesus lah. Yesus kan Tuhannya punya Yesus. Tuhan. Jadi Iya. Tuhannya Yesus itu ada di ayat 14 dibilang apa? Iya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia Nah, sang di ayat pencipta alam 14 dibilang semesta. apa? Iya. Jangan ngaji. Iya, kamu. coba Ayat cek, 14. Bang.
Bang, coba Firman cek. itu telah menjadi manusia Iya, coba cek dan di dia di Abang antara coba kita dan cek. telah melihat kemuliaannya dan yaitu Aduh, kemuliaan yang ngarang lagi diberikan nih kok. kepada. Ini bukan ngarang, saya lagi baca ayat Ngarang Bang. Yohanes Ini pasal 1 ayat sekarang 14. gini, kita cek. Kan kita mau cek segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Kita cek Lalu ayat kamu bilang itu bukan penciptaan. Yesus kan? Ya, kita cek penciptaan Kamu alam bilang itu semesta. bukan Yesus kan? Nggak usah lari Bukan Yesus. kemana-mana dulu. Bukan. Lalu ayat 14 itu bicara tentang siapa? Kenapa? Ayat 14 itu bicara tentang tadi kamu Ya, firman telah menjadi manusia. Kamu bilang Iya, di ayat 1:14. tentang Tuhannya Yesus. Iya, firman telah menjadi manusia kan? Iya kan? Jadi Tuhannya Yesus menjadi manusia. Iya, sekarang Iya. sekarang Yesus firman telah menjadi manusia, begitu? Anda percaya firman menjadi manusia? Ya, kenapa? Anda percaya? Kamu tidak percaya firman bisa jadi manusia? Bagaimana? Muhammad Coba, percaya kok firman bisa jadi manusia? Coba jelaskan kepada saya. Gimana bisa caranya buktikan firman? Kenapa lari ke Muhammad sih? Ya, karena Anda kamu ini kalau tidak percaya. ini orang ini tersudut sih kalau gimana sih ini? Kenapa Kamu kan mesti tidak firman percaya. menjadi manusia? Bukan Jangan kenapa terguncang, firman Deki. menjadi manusia. Jangan terguncang. Anda dokter ini Anda masa terguncang teruji di masa. sini. Itu kan retorika kalian kan? Coba Retorika sekarang kalian. Kalau buktikan logiknya kepada dibalik, saya kalau bagaimana logiknya caranya dibalik, firman maka menjadi kalian manusia. bikin sana sini, seperti Bagaimana ayat caranya bagaimana firman orang menjadi putih, kan? manusia? Coba ceritakan kepada saya bagaimana Sebelum caranya ke situ, firman menjadi saya manusia. tanya dulu. Apa Jangan kamu kok bertanya? Kan Anda ini punya forum kok bertanya? Jangan kamu bikin ini jadi forum cerdas cermat. Kalau kamu bertanya, kamu juga harus kasih kesempatan saya untuk bertanya. Dan setiap pertanyaan itu punya kriteria logis di belakangnya. Dan kriteria Sampai sini dulu dong, aku udah di-kick di sini. Gue nggak punya hak jawab nih. Stop. orang Muslim. Nah, silakan Bang Andi. Ya di sini udah nggak ada apa namanya terakhir tadi bicara di sini udah nggak ada hak jawab di situ. Udah di-kick. Saya masih ngomong ternyata aku udah di-kick gitu loh. Yang jelas Pendeta Dekin mohon maaf. Alex Subroto apa Subrata ya? Alex Subrata itu nama kecil saya waktu saya masih di sana lah gitu ya. Alias lah gitu. Alex tahu lah siapa Alex gitu ya. Kalau ngomong tentang Alex itu bisa berdiri di dua kaki sebenarnya. Tapi dalam hal menyejukkan suasana, bukan untuk petantang-petenteng yang namanya Alex tuh. Intelektual, terpercaya dan adil dan mudah dimengerti bahasa Alex itu. Saya termasuk untuk menjelaskan kenapa sih pendeta Deki ngotot mengatakan bahwa Yesuslah yang menciptakan alam semesta ini. Itu nggak bisa. Saya kan udah nantang dokter siapapun, apalagi pendeta Deki mau membuktikan itu semua gagal total. Karena di Yohanes 1 pasal 1 kita tahu semua itu bukan perkataan Yesus. Kalau ada orang yang nekat mengatakan Yohanes 1 pasal 1 adalah perkataan Yesus, nggak mungkin. Yesus belum ada waktu itu kan. Kan gitu. Terus kedua, ya, yang saya minta kan, apakah betul Yesus yang menciptakan alam semesta? Ayat yang diberikan bukan perkataan Yesus, yang saya mintakan perkataan Yesus. Dan ini kan kebalik-balik gitu. Saya minta penjelasan dosen pembimbing Dr. Deki gitu ya. Waktu disertasi itu siapa namanya begitu. Anda kasih namanya Dr. Reski yang sarjana lintas agama gitu loh. Dokter lintas agama ya salah gitu loh. Jadi dosen pembimbing Anda bukan Muslim, tapi Anda memberikan sesuatu bukan jawaban kan gitu. Jadi ada semacam interpretasi Anda ini lompatan logika Anda seorang dokter kan kurang bijak lah Anda tampil di publik. Dr. Deki sebenarnya Anda belum bijak serius. Giliran Anda semacam tertekan, tidak bisa menjawab pertanyaan, Anda bertanya balik. Nggak begitu caranya ngelesnya. Belajar ngeles yang baik. Nanti saya ajarin bagaimana Alex Subrata itu memberikan cara ngeles yang indah gitu. Kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan, lebih baik menyerah tapi seakan-akan tidak menyerah. Begini caranya Pak Deki. Bro Alex, pertanyaan Anda memang di Bible itu nggak ada pernyataan Yesus mengatakan dirinya bahwa dialah yang menciptakan alam semesta. Yesus itu
Nah, tapi bahwa Yohanes 1 pasal 1 memang di situ tertulis oleh dia segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kadang dia ini tertuju kepada Yesus, kadang dia ini tertuju kepada yang lain, oknum yang dimaksud. Tergantung kondisinya seperti apa. Masa saya ajarin untuk memaknai secara ngeles, bijak, menghindar daripada keterpurukan atau ketersudutan waktu debat gitu loh. Masa Anda nggak bisa sih berdialog dengan baik, Pendeta Deki? Belajarlah dengan saya dulu ini yang masih kuliah, masih semester 2 aku nih. Masa semester 2 mahasiswa magang ngajarin dokter kan aneh gitu. Jadi lebih baik jangan tampil di publik dulu gitu loh. Nanti kalau orang masuk kayak saya gimana yang kritis. Tapi baik solusi loh, baik solusi. Cara ngeles yang baik, cara memakai ilmu filsafat yang baik, dan cara tidak menjawab dengan baik, dan cara jujur dengan baik. Banyak cara gitu loh. Nah, Anda ini nggak mempergunakan cara yang saya maksud. Anda mempergunakan cara untuk bertanya balik, menghindar dari masalah yang lain gitu. Saya biar nggak kepanjangan, saya kembali dulu ke Bel Reski. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Andi. Ya, kalau saya sih agak cukup lucu sih melihat cara dialognya seperti itu gitu kan. Tapi kalau saya nggak merasa kaget ya, karena beberapa kali saya melihat gitu ketika dia sedang berdialog. Deki Ngadas itu cuma mampu seradag seruduk sana sini gitu kan, untuk agar tidak terjepit. Satu itu, kedua sama pandainya mengatakan goblok. Sudah, cuma itu. Jadi dia ketika dia studi dari S1 sampai S3 cuma itu kemampuannya gitu. Sama yang terakhir kemampuannya, dia ahli dalam ngotot ketika dia punya klaim lalu dasarnya sebetulnya lemah gitu kan. Tapi kekeh kedua hal ini dia paling kuat begini. Nah, menggiring opininya sendiri gitu. Seperti itu. Memang kemampuan dia hanya itu, masih seperti katakan dari S1 sampai S3 ya, sampai dia sekarang jadi ngajar gitu loh. Lalu dia menjabat posisi yang tinggi di sekolah tinggi di mana dia mengajar. Ya kemampuannya cuma itu. Gitu. Mau bahas original text, cuma terjemahan. Gitu loh. Membahas literasi, cuma diambil literasi yang menguntungkan dia. Gitu loh. Nggak pernah dia memposisikan sebuah literatur mana yang merugikan opini dia dan juga menguntungkan opini dia, lalu di-compare satu sama lain. Dia tidak pernah melakukan itu. Bahkan saya udah sering kali kan tunjukkan kan, saya udah katam kok baca buku dongeng karyanya Deki. Yang pertama yang judulnya pengantar praktis studi kitab-kitab Injil. Dari situ aja banyak yang bisa kita kritik. Nggak usah jauh-jauh ke materi, susunan penulisannya aja lucu gitu loh. Masa poin yang paling terpenting dia lebur dalam bab-bab lain, gak dipisahkan dalam bab khusus. Dari situ aja udah lucu gitu loh, seperti itu gitu loh. Nah, apalagi tadi saya melihat gitu kan, dialog, bisa dibilang dialog yang sebetulnya pertanyaan yang basic ya. Kalau saya lihat pertanyaan yang basic gitu, tapi Deki segitu kalap. Dan orang ini bermimpi debat dengan Profesor Menahem Ali. Ini nggak punya kaca, nggak punya cermin 4 dimensi di rumahnya. Mungkin itu yang bisa saya komentarin. Ada yang mau berkomentar lagi? Silakan. Sedikit boleh. Silakan Bang Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dengan ini saya bisa melihat jelas wajah Bang Handi Selebes. Jadi viral kayaknya Bang Handi Selebes itu hari ini. Ternyata Bang Handi Selebes kalau lagi berdebat seperti itu, wajahnya wajah santai gitu. Yang kedua, begini ya, ternyata orang berpendidikan tapi akalnya nggak dipakai gitu kan. Saat menghadapi debater Muslim, menyamar menjadi manusia biasa gitu, bukan menyamar menjadi apa loh Bang Hadi ya. Jadi sepertinya mendengar suara khas Bang Hadi Selebes itu hatinya sudah ngedon. Itu Bang Reski. Sebenarnya itu harusnya secara bijak menjawabnya dan bisa membawa situasi supaya tidak blunder. Tapi dengan mendengarkan khas suara Bang Hadi Selebes,
itu benar-benar kelihatan ngedon Deki Ngadas ini. Itu kelihatan ngedonnya. Jadi ternyata keilmuan yang selama ini dicari nggak ada gunanya di depan Bang Handi Selebes. Hanya dengan satu kata nyungsep, kata bijaknya hilang. Jadi apa yang dicari selama ini sepertinya kandas di tangan Handi Selebes. Itu Bang Reski, dilanjut dulu, nanti berkomentar lagi. Oke, siap. Terima kasih Bang Erwin. Super sekali komentar ini. Ada lagi yang mau berkomentar? Saya. Silakan. Tafadhol ya. Mainkan. Iya, mari kita lihat biar you itu selalu sadar dalam memahami firman Tuhan. Haleluya. Ya. Oke. Here we go right now. Sebelumnya mungkin kita bacakan dulu kali ya. Yohanes 1 ayat 14 ya. Ya, harus dibacakan dulu. Ya, siap. Sebetulnya sebelum saya baca ya, Bung Deki, ya, my bro, you itu perlu sadar, ya, you terlalu cepat mengeksekusi firman Tuhan. Karena yang namanya firman Tuhan itu harus ditelaah sebaik mungkin dengan berdasarkan original teksnya, wahai Deki. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, tadi di video itu saya melihat bahwa you mengatakan dengan pedenya dan dengan percaya dirinya dan dengan berani-beraninya. You berpatokan dengan namanya terjemahan, ya, tanpa mengkoreksi dalam original teksnya, tapi you tidak sadar. Ya, you tidak pernah sadar. Jadi ini kusadarkan dirimu Deki, wahai Deki. Ya, you itu tidak sadar ya, kalau misalkan terjemahan ini bermasalah. Mengapa saya katakan bermasalah? Karena you lupa mengkoreksi dalam original teksnya. Makanya you harus baca original teksnya, gitu. Ya, Bung Deki. Ya, di situ dikatakan di dalam original teksnya, ya, kai ologos sarx egeneto, kai ex eskenosen enhemin kai, etea sameta, tendoksan autodoksan, osmonogenous, para patros, pleres karitos kai aletias, ya. You tahu nggak tidak? Ya. Sarx itu artinya apa? Sarx itu bukan manusia. Makanya you kalau baca kitab itu menggunakan original teksnya biar you itu sadar. Ya. Sarx itu artinya daging. Bukan simsalabim abrakadabra menjadi manusia. Haleluya. Nauzubillah min dzalik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Deki. You perlu sadar. Dan kalau you ingin memahami kitab suci, ya, yang benar-benar suci, ya, you itu harus membaca original teksnya, Deki, ya. Karena yang original teksnya itu, yang dinamakan kitab suci itu harus dibaca dengan original teksnya. Sedangkan pada diskusi yang 8 menit yang lalu itu, yang you berdiskusi hingga you nyungsep dengan Om Handi Selebes, ya, yang you bacakan itu cuma terjemahan. Yang you bacakan itu cuma terjemahan, Deki. Jadi you perlu sadar bahwa terjemahan dilakukan oleh Ella ini salah. Mohon maaf. Dan you perlu tahu satu lagi. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mari kita lihat. Bentar ya. You ini astagfirullah. You nggak pernah sadar ya. Setidaknya kalau misalkan you nggak mualaf itu otak you berfungsi gitu kan. Kita nggak mengharap kalau you itu mualaf. Tapi minimal otak lu bisa difungsikan sebaik mungkin gitu. Dan you bisa memahami apa firman Tuhan dengan akal manusia, bukan dengan akal hewan gitu kan. Makanya saya masih bingung itu kenapa bisa S3 ya. Itu dia
Yang saya bingung. Astagfirullah. Bentar. Es teh sama es tekan ya. Siap. Mari kita lihat pada bukan Yeskil. Yeskil, Yosua, Yesaya, ntar ya. Yeskil, mana ya? Dalam mana ya? Ntar ya. Mohon maaf agak lama nih. I'm sorry. Ayo cari dulu terjemahan original teksnya. Biar dia kini bisa sadar ya. Sekalipun dia nggak mualaf nggak apa-apa, kita nggak rugi, tapi minimal sadar gitu. biar akal dan pikiran dan fitrahnya itu. Lagi Mas Soeb mencari modulasi, saya ambil alih dulu ya. Selagi Mas Soeb mencari. Yeah. Nah, jadi begini. Kesalahannya Deki itu apa ya? Dulu waktu dia sekolah di sekolah tinggi teologi, pertama kali belajar teologi masih S1, manfaatkanlah ketika ada SKS terkait soal kuliah original text, kuliah bahasa Greek Koine, Ibrani. Jadi biar kamu nggak tergantung pada terjemahan. Dan sekarang pada faktanya LAI sudah mempublis juga bahwa terjemahan yang lalu itu akan direvisi. Terjemahan yang sekarang beredar, terjemahan baru TB itu akan muncul nanti revisiannya, yaitu TB2. Nah, dan diwacanakan itu akan akan diinikan nanti gitu, yakni 1,5 tahun lah prediksinya, minimal, maksimalnya paling lama ya sampai akhir tahun depan, paling cepatnya ya pertengahan tahun depan seperti itu. Nah, sekarang kalau kamu hanya mengandalkan terjemahan seperti itu, lalu sedangkan terjemahannya sekarang ini akan direvisi, lalu apa yang mau kamu andalkan? Terjemahan aja udah mau direvisi dan banyak kesalahan, dan itu diakui oleh LAI sendiri kok, bukan kata saya. Bahkan Pak Paskalis Edwin itu mengakui ada problem gitu loh. Dan kamu merujuk kepada terjemahan yang problem, itu kan lucu gitu. Makanya manfaatkanlah original text dengan baik seperti itu. Ya, silakan. Ya, silakan Mas Soeb. Fadal Mas Soeb. Nah, ini di YSU perlu baca lagi pada Yesaya pasal ke-42 ayat yang kelima. Ini ya, ntar ya. Yesaya pasal ke-42 ayat yang kelima. Nah. Ko amarha el Hashem bore hashamayim unetehem roka haaret wese saeha noten neshama la'am alaiha weruach leholchim ba. Artinya yang dalam terjemahannya di situ dikatakan Yesaya pasal ke-42 ayat yang kelima. Kalau you mau tahu siapa menciptakan langit dan bumi, ya di sini dikatakan, beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Nah, Deki, kalau misalkan kalau you memberikan ayat seperti ini, ya Deki, itu diskusinya udah selesai. Dan Om Handi udah nggak tanya-tanya lagi, ya kan? Kan tadi kan katanya Om Handi menanyakan bahwa siapa menciptakan langit dan bumi. Ini ayatnya. Dan you perlu sadar, harus you baca dengan original teksnya, biar you paham, gitu. Jadi siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yaitu Hashem sendiri, Adonai sendiri, Allah itu sendiri, ya. Jadi makanya kau tidak perlu lompat ke Yohanes tadi, itu pun terjemahannya itu salah, bre. SARS itu bukan manusia.
Kalau you mau tahu arti bahasa Yunani dari manusia, you tahu nggak? Anthropos. Anthropos itulah dalam bahasa Yunani, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manusia, bukan SARS. Kalau SARS itu daging. Jadi yang menjadi daging bukan cuma Yesus, you juga menjadi daging. You dan teman-temanmu itu juga semuanya menjadi daging, ya. Bukan cuma Yesus. You dan Yesus itu sama, gitu. You perlu buka mata. Jadi you mau pengen tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi, you buka Yesaya pasal ke-42 ayat yang kelima. Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14 itu bukan firman menjadi manusia, firman menjadi daging. Dan yang menjadi daging bukan cuma Yesus, ibunya Yesus, muridnya Yesus, umat Israel yang berjumpa langsung dengan Yesus, ya, termasuk you juga sarx dan egeneto, daging dan manusia. Demikian, Mare. Oke, Mare gantian ya. Ya, silakan Bang. Iya, izin Mare. Jadi kasihan sekali ya kalau menurut saya ya, orang dokter demikian adanya dalam membuka forum, terus kemudian bersedia untuk kan ditanya. Siapapun yang membuka forum ya sebaiknya mempersiapkan bahan, apalagi tentang konsep ketuhanan kan gitu. Kalau seorang dokter memakai Yohanes 1 pasal 1 untuk membuktikan Yesus sang pencipta alam semesta itu hasilnya 0. Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa aslinya betul kata adik kita Sweb, firman berasal dari kata logos. Logos dalam Septuaginta atau Bible Perjanjian Lama, terjemahan Yunani, dan itu adalah dabar. Istilah ini juga bisa diparalelkan dengan bahasa Aram, maksudnya sabda. Ya kalau sabda ini menjadi manusia gitu, menjadi Yesus, terus bagaimana prosesnya gitu loh. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kalau dia kan di sini banyak dia di dalam Bible itu gitu. Banyak dia dijelaskan di situ. Kalau menurut Platonis Yunani gitu, ini memang ayat Platonis Yunani toh, jadi yang disinkronkan dijadikan Yesus sebagai korban di dalamnya ini sebagai tokoh gitu. Nggak bisa dimasukkan. Karena Yohanes 1 pasal 1 Yesus belum ada. Terus kemudian dimasukkan kata Yesus di situ nggak ada. Topiknya adalah tadi kan jelas mana ayatnya gitu. Yesus berkata, akulah Yesus yang menciptakan alam semesta gitu. Nah dia bawa ke Yohanes 1 pasal 1 yang tidak ada hubungannya dengan Yesus. Karena bukan Yesus yang berkata demikian gitu. Coba cek. Yohanes 1 pasal 1 warna merah bukan gitu. Terus kemudian saya yakin Dr. Deki mendengarkan kembali ini, ya marilah kita kalau memang mau diskusi dengan baik, Anda mau di mana di streamnya, ayo gitu, di Zoom, ayo kalau Bro Deki mendengarkan ini, ayo mari JCC kita fasilitasi. Anda mau debat dengan siapa? Mau debat dengan bocah suwe boleh gitu, kita fasilitasi. Moderator, timer berjalan, adil seadil-adilnya gitu. Atau dokter dengan dokter boleh ada. Waduh kalau sama dokter Reski mah, udahlah janganlah, kasihan nanti. Jangan bang, saya cuma nerima debat sama orang yang udah nggak pakai terjemahan bang, maaf. Ya makanya gitu. Ya sebaiknya serahkanlah sama kita orang ini gitu ya. Janganlah. Karena apa, Pak Deki tolonglah diskusi itu yang sedikit yang ilmiah lah gitu. Jangan terlalu berdasarkan doktrin gitu. Seorang yang dokter kayak Anda kan masih terdoktrin gimana gitu. Pakai akal sehat ilmiah gitu. Yang kita minta itu kan Yesus yang menciptakan alam semesta. Di mana kita mau cek Yesus menciptakan alam semesta? Oke lah, saya ikutin segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kita cek bagaimana Yesus menciptakan alam semesta. Tentu larinya ke Kejadian 1 pasal 1 dan seterusnya. Mana ada nama Yesus di situ? Semua kata Allah itu pun kata Allah itu lu pinjam dari bahasa Al-Quran. Bang, maaf nih bang, saya potong dikit ya bang ya bang. Iya, silakan bang. Ini saya cuma mau ngasihin link aja, ini saya mau nunjukin kepada Ikhwan Filah semua ini ya. Nah, saya kasih link nih live di LRI ya. Masuk sini biar tahu salah kamu di mana.
Nah, ini kalau ada chat saya terhapus ya, berarti dihapus ini. Ya, ini saya publis nih. Saya tunjukkan semua. Ya, ini saya ini kan. Ya, oke, itu aja Bang. Maaf Bang, lanjut Bang, silakan Bang. Ya nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya sih, memang Deki terlalu halul lah kalau menurut saya. Gitu. Kenapa? Karena ya nggak mungkin lah lulus jadi dokter kalau nggak berusaha meyakinkan kepada yang dosen pembimbing lah, dosen penguji gitu, bahwa Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta. Bagaimana caranya ya? Harus pakai Kejadian 1 pasal 1. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Boleh kita berbicara, Andi Celebes yang menciptakan mobil itu, tapi kita cek apa benar, bagaimana cara Andi Celebes menciptakan mobil. Nah harus jelas gitu, jangan putus di situ. Jadi kalau kita mengklaim sesuatu harus berani kita buktikan bagaimana Yesus menciptakan alam semesta. Bagaimana caranya? Satu-satunya ayat di Bible Perjanjian Lama gitu, proses penciptaan alam semesta adanya di Kejadian 1 dan seterusnya gitu. Nah di situ setelah kita cek, di situ nggak ada namanya Yesus, hanya pinjaman kata Allah gitu, yang dipinjam dari Al-Quran dalam bahasa aslinya nanti dijelaskan oleh Ades Web. Bagaimana sih Kejadian 1 pasal 1 yang agak sedikit juga error di situ, tidak sesuai dengan sains gitu. Adanya siang dan malam di pasal 1, terus matahari belum diciptakan, nanti diciptakan pada hari keempat. Apa yang menerangi? Kalau ini mau dijelaskan lagi sama dokter Deki, waduh, wassalam lagi gitu. Jadi setiap ayat yang mau dipakai untuk membuktikan Yesus pencipta alam semesta selalu ditekan sama ayat lain, gitu loh. Jadi tidak ada ayat yang pasti-pasti banget, yang tidak ada lagi ayat yang menekan supaya terbukti bahwa Yesus pencipta alam semesta itu. Kenapa? Karena memang bukan Yesus kok, gitu loh. Hanya orang nekat yang mengatakan Yesus menciptakan alam semesta. Serius, hanya orang nekat penuh doktrin. Dan ini tidak bisa dipublikasi di tempat umum. Sebaiknya dijelaskan di forum tertentu supaya nggak ada pertanyaan yang mendalam. Nah, celakanya malam ini Dr. Deki membiarkan saya begitu panjang, tapi dalam perjalanan saya dikik juga gitu loh. Saya sebenarnya jangan dikik lah gitu loh. Kita dialog baik-baik, saya sopan kok, saya hormati semua orang gitu. Pendapat Dr. Deki saya hormati apapun pendapatnya, tapi mari kita cek supaya nggak ada pembohongan publik. Karena ini tentang apa? Ini tentang akidah Anda. Sebenarnya dibuktikan secara akal sehat dan by data tentunya gitu. Tapi karena sudah terguncang, ya akhirnya saya di-kick. Saya ngomong sendiri, ternyata saya udah di luar daripada room itu gitu loh. Banyak sebenarnya kata-kata yang, loh kok nggak ada jawaban, ternyata saya udah di luar ngomong sendiri. Ya apa boleh buat, karena memang dia punya kewenangan dalam room dia, kita nggak bisa maksakan itu. Itu menurut saya, nanti saya tambahkan lagi. Kembali ke Dr. Rizky, silakan. Terima kasih Bang Handi. Ya, pantas saya jadi sekarang tahu kenapa Deki itu gak pernah mau debat face to face. Ketika dia alasan, oh ini udah zaman canggih ini nih. Enggak, karena kenapa? Ketika dia tersudut, dia bisa kick orang. Atau bisa perintahin nih. Itu tolong itu apa namanya, itu di-kick aja atau dibikin gimana. Karena yang kita tahu ya, riwayat track record Deki Ngadas ketika berdebat online ya, kayak orang TikTok kan gitu kan, itu tidak pernah di luar kandang, selalu di kandangnya sendiri. Jadi gayanya aja seperti khasnya orang timur gitu kan, yang keras gitu kan. Tapi ya maaf, mentalnya tahu dia gitu. Jago kandang berarti Bang ya? Iya, seperti itu. Itu fakta gitu, seperti itu. Jadi dia kan selalu nggak mau dialog face to face dengan alasan nanti kamu membawa tekanan. Serang gini deh, itu ruko baru kamu tuh yang namanya RAI ya, itu kan ruko kan. Nah, ruko RAI kapan mau ngadakan dialog terbuka? Kita siap hadir kok dari Muslim, silakan ajukan surat tantangannya dan apa topiknya. Kita akan datang cukup dengan 10 orang saja gitu kan. Silahkan bikin yang banyak isinya Kristen semua. Malah saya sangat senang sekali kalau ada dialog ya terjadi secara nyata di tempatnya orang Kristen, isinya Kristen semua.
Bila perlu yang muslim itu cuma tim saya doang gitu kan, hanya mungkin 5-10 orang, sisanya orang Kristen semua. Senang banget saya kalau ada hal itu terjadi, dan saya orang pertama yang siap gitu loh, mengajukan diri, siap ayo saya mau debat kayak gitu. Jadi itu kapan tuh RAI Ruko RAI itu mau ngadakan debat gitu loh, biar bagus gitu kan. Oh iya, ada dialog akademis diadakan oleh Ruko RAI gitu kan. Seperti itu, Raja Wali Aras Tamar. Jangan lupa mantra, jangan lupa mantra. Kados, eng. Sekarang gini loh, saya masih ingat aja salah satu live-nya dia mengutip ayat di Yesaya. Dia mengatakan bahwa kalau di dalam perjanjian lama itu ada yang namanya Trinitas. Yang dia kutip kata-kata kados 3 kali diklaim Trinitas. Lalu ketika Tuhan elu lagi tergantung di tiang salib, dia mengatakan Elinya 2 kali, kamu mau klaim itu Trinitas menggunakan logikal yang sama. Makanya saya bilang doktermu itu jongkok gitu loh, karena logikmu itu masih jongkok, gak usah berbicara logik gitu loh. Karena kamu berbicara logik, orang tepuk tangan semua hanya di internalmu sendiri gitu. Bagi kami yang punya akal dan nalar sehat standar manusia, lucu melihat seperti itu. Ya, jadi untuk Deki, mana nih Deki? Kapan nih Ruko RAI mengadakan dialog bebas agama gitu kan? Wah, seneng banget gitu kan kita kalau bertamu. Ya kalau misalkan di tempat muslim kamu menuduh, oh nanti tertekan, ya udahlah Ruko RAI lah yang ngadakan gitu loh. Seperti itu. Ada lagi yang mau menanggapi? Ustadz Unggul mana Pak Ustadz Unggul? Yuk. Ya, silakan Pak Ustadz Unggul, tanggapannya Pak Ustadz Unggul. Tafadhol. Cek. Ya, Jelas. Lanjut. Suara. Ada, lanjut. Bagus Pak Ustaz. Hujan. Cuaca hujan ini harus dihujani komentar ini Pak Ustadz Unggul. Ya, silakan Ustadz Unggul. Suara cek dulu, cek. Bersih banget. Keren. Bersih banget. Lanjut. Ya. Pertama, itu nggak apple to apple ya. Ketika Yesus yang hanya ciptaan dibanding atau Tuhannya orang yang Yahudi ya, Yudais. Cek. Ya, lanjut. Lanjut ya, hujan soalnya nih perjalanan. Hilang. Pertama, nggak setara karena Tuhannya Judaism dan juga Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu tidak menyerupai sesuatu, bukan sebagai manusia, turun sebagai manusia, nggak ada. Makanya nggak bakalan bisa. Dan parahnya ketika Deki, luar biasa itu Bang Handi ya, diminta menunjukkan ayatnya, banyak betul bahwa Allah ketika mengenalkan diri, sesungguhnya aku adalah Allah, pencipta alam semesta seisinya. Allah memperkenalkan diri kepada Moses. Nah, seperti itu. Tapi Yesus tidak ada satu ayat pun yang mengatakan aku menciptakan alam semesta atau aku berkongsi dengan Bapakku menciptakan langit dan bumi. Nggak ada. Yang ada dipaksa-paksa. Yesus dipaksa-paksa untuk menjadi Tuhan. Walaupun tidak ada ayatnya. Sehingga ayat-ayat ambigu yang dipakai. Benar. Deki sudah terpojok. Dia galau, dia stres, akhirnya ujung-ujungnya di-kick. Nggak seperti itu. Kalau nggak berani nerima orang, jangan buka jalur. Kalau buka jalur, jangan licik. Masa kelas dokter, tapi otak kompresor? Kan nggak pantas itu. Mempermalukan perguruan tinggi yang sedang Anda bangun. Jadi pesan saya untuk
saudara-saudariku yang Kristiani, inilah bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi dipaksa-paksa untuk menjadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tapi dipaksa-paksa untuk. Jangan, saudara-saudariku, jangan Yesus Tuhan-Tuhanan. Mari tempatkan beliau pada sebenarnya, yaitu utusan Tuhan yang mulia, berakhlak mulia. Itu yang kita pegang. Yesus mengatakan di Yohanes 17:3, dia menunjuk satunya Tuhan yang benar dan menunjuk dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu yang kita pegang. Janganlah kasihan Yesus diperkosa jadi Tuhan-Tuhanan. Pernah mengaku dan tidak berkata itu. Itu selalu kata-katanya orang lain. Katanya, konon katanya. Tidak ada aslinya kata Yesus. Gitu kembali ke moderator. Oke, terima kasih Ustaz Unggul. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ini tak tambahin. Silakan Bang Erwin. Silakan Bang Erwin. Kalau dilihat dari kualitas debat, kayaknya memang benar tidak seimbang. Itu masih di kandangnya, seperti itu. Bahasa ngeles, bahasa lari-lari. Nah, apa yang terjadi seandainya di Zoom Muslim atau di tempat ruang Muslim? Pastinya yang nggak berani Bang Rizky. Sedang di kandang sendiri saja berani mengeluarkan Handi itu. Jadi di sini cobalah sahabat-sahabat Kristen itu membuka pola pikirnya. Akal nanti dulu lah. Akal itu kalau Anda kan imani saja katanya. Jadi dibuka pola pikirnya, coba dilihat. Dalam 8 menit itu Anda bisa melihat kualitas keilmuan dari apa yang Anda banggakan. Bagaimana dari Muslim menarasikannya, bagaimana dengan yang Anda banggakan mengatakannya. Apabila yang Anda banggakan itu mulai ngeles, berarti tidak ada kebenaran yang bisa ditunjukkan. Bila memang itu ada sebuah kebenaran, pastinya dia punya nyali untuk menunjukkan. Bila tidak berani online, ayo Bang Hadi Selebes atau Bang Alek, kita turun di dunia nyata, saya tunjukkan yang sebenarnya bahwasanya ayat yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau dengan seperti itu, nyata secara fakta memang tidak ada bukti yang konkret yang bisa membuktikan bahwasanya Yesus itu Tuhan dan dinyatakan secara berhadapan. Nah, jadi beraninya ngeles memang di situ pada akhirnya hanya beralasan firman telah menjadi manusia gitu kan. Itu pada akhirnya larinya kemana-mana. Disinilah cobalah pola pikirnya sahabat-sahabat Kristen itu dibuka sedikit saja untuk membuat celah supaya lama-kelamaan bisa terbuka secara lebar pola pikirnya untuk menelaah satu ayat itu dengan yang benar-benar sesuai dengan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan membuat kamu sendiri. Kalau membuat kamu sendiri, apakah Anda tidak hidup di Indonesia dan tidak mematuhi kosakata bahasa Indonesia yang sebenarnya? Itu Bang Rizky. Silakan yang lain dilanjut. Ya, terima kasih. Nah, ini juga kita kedatangan Pak Abdon Sagala ya, kita sapa dulu. Selamat malam Pak Abdon Sagala, salam. Lagi diskoneksi dia, koneksi audio. Oh, koneksi audio ya. Mungkin Bang Nas mau menyampaikan pendapat Bang Nas. Aduh, lanjut tuh ada DKM Jahidin, udah resen tadi. Lanjut. Silakan Bang Nas, ini sebentar Dr. Reski, saya ada netizen nih. MKC yang ada di live chat ya. Katanya mau dibayar, minta bayaran berapa? Ayo naik Zoom aja, Anda tawar-menawar di sini. Anda mau dialog, mau minta bayaran berapa? Insya Allah kami sanggup membayar ke Anda. Yang penting Anda mau debat di sini. Dialog dengan baik tentunya ya. Dari tadi minta honor terus. Berapa honornya kalau saya naik? Naik aja, kita negosiasi di sini, kita live-kan. Anda minta berapa? Gitu ya. Anda mau membantu Dr. Deki, silakan naik ke sini. MKC yang ada di live chat. Dari tadi agak sedikit nyeleneh berbicara.
Itu kalau menurut saya. Yang jelas Dr. Deki malam ini gagal membuktikan kalau Yesus itu yang menciptakan alam semesta, karena dia pakai Yohanes 1 pasal 1. Intinya di situ Yohanes 1 pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Bukan Yesus yang menjadikan alam semesta ini gitu. Karena kalau kita cek Kejadian 1 nggak ada nama Yesus. Jadi janganlah, berhentilah memaksakan Yesus Tuhan pencipta alam semesta. Itu sampai kapanpun nggak bisa. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya kok. Ya. Dan banyak sekali ayat yang mengatakan dirinya bukan pencipta itu. Yesus hanyalah utusan ya. Jadi bukan kami yang menyangka. Kita pakai kata-kata Yesus sendiri yang mengkanter jawaban siapapun yang ingin membuktikan Yesus pencipta itu. Yesus sendiri yang melawan Anda. Kira-kira begitu Dr. Reski, silakan. Terima kasih Bang Handi. Ada lagi yang mau berkomentar nih? Faroji belum berkomentar, Faroji? Oke, terima kasih More Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari Analogi Official yang dalam perjalanan, mohon maaf kalau sinyal saya terganggu. Benar apa yang dikatain Bang Andi itu, nggak ada satu ayat itu yang mengatakan Yesus itu adalah sang pencipta itu sendiri. Sang pencipta itu sendiri. Kalau bila Yesus itu sang pencipta itu sendiri, berarti ada perbedaan dong, kontradiksi dari ayat Kejadian dengan ayat Perjanjian Baru. Di situ mengatakan di Perjanjian Baru itu disebut Yahweh, di Perjanjian Lama ya, di Perjanjian Lama disebut Hashem lah, atau apalah namanya. Sedangkan di Perjanjian Baru mereka atau oten-oten ini mendoktrin bahwa Yesus itu sang pencipta itu sendiri. Benar apalagi yang dikatakan Bang Andi. Yesus pun berkata, aku tidak berbuat apa-apa melainkan Bapa. Lalu ya, biar enak aja ya, kita share aja ayatnya. Pasal berapa ya? Tidak. Di pasal berapa? Dilanjut dulu More, dilanjut dulu biasa sambil share ayat itu. Oke, siap. Mungkin Mas Tony bisa di-play dulu Mas Tony sampai terakhir Bang Handi di kick, lalu apa ocehannya kan itu belum kita lihat juga endingnya. Mas Tony, silakan. Lanjut. Sekarang saya mau tanya kamu percaya tidak firman bisa jadi manusia? Enggak percayalah. Oh, kalau begitu kamu bilang Muhammad pembohong. Di mana Nabi Muhammad mengatakan firman menjadi manusia? Muhammad mengatakan in the day of judgment Quran akan menjadi seperti pria pucat. Kamu mau saya kasih lihat buktinya sekarang? Dari mana Anda mengatakan kamu mau saya kasih lihat Inggris? buktinya sekarang? Nabi Muhammad enggak berbahasa Inggris. Ya, itu terjemahan bahasa Inggrisnya. Anda ini kok jadi gimana sih? Jangan terguncang. Jadi Anda jangan muter-muter gitu loh. Tidak ada orang muter-muter di sini. Tadi kamu bilang kamu tidak percaya. Ini orang satu ketawa-ketawa nih. Kan? Gini aja bro, ini dengerin dulu Pak Deki. Kamu pergi kita sekarang kamu tidak ada gunanya ada di sini. Waduh, Deki gue kurang asam. Kamu tidak ada gunanya ada di sini. Aduh, itu orang goblok sekali. Makanya saya malas ngobrol dengan kalian karena gobloknya minta ampun. Begitu saya bilang Muhammad percaya Quran bisa jadi manusia, mendadak dia bilang itu kan bahasa Inggris. Hah? Jadi kita dia tadi minta ayat. Jadi kita harus begitu udah dikasih ayat. Pause dulu. Saya More pause dulu. Ini ada perkataan itu bahwa Quran, di dalam Quran itu bahwa firman itu menjadi manusia. Maksudnya apa itu? Ya. Kita kalau menggunakan original text-nya ya, menggunakan yang bahasa Arabiknya, di sana kita bisa ketahui gitu bahwa konteks hadis tersebut itu bukanlah secara harfiah tapi majazi gitu kan. Ya artinya pucat itu maksudnya apa gitu loh. Al-Quran itu masih ada di dunia ini, namun orang tidak lagi namanya mampu untuk
mempergunakannya gitu loh, puncaknya di sana, dan sampai nanti Al-Quran itu kembali kepada isi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, makanya ada benarnya yang disebut oleh Bang Handi, itu kan bahasa Inggris. Karena kenapa? Kalau kita lihat original text ya kita bisa tinjau. Itu makna harfiah atau makna majazi. Seperti itu. Begitu. Makanya untuk Deki, makanya jangan jadi umat terjemahan. Kalau kamu masih jadi umat terjemahan, selamanya kamu jadi lelucon saya gitu loh. Kayak gitu. Kodos. Iya, repot coba kan. Nanti ada kodos disebut 3 kali langsung sebut Trinitas. Pas giliran ada Eli 2 kali gak sebut Trinitas. Oh enggak, masih Trinitas juga. Tapi kenapa bisa cuma 2 kali dan disebut Trinitas? Kan yang satunya lagi digantung. Yang satunya lagi digantung. Saya ikut nambahin. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah saksikan dan dengar bersama tadi bagaimana diskusi yang terbilang singkat ya antara Dr. Neki Gadas ini dengan Bang Handi Selebes. Kemudian apa yang coba dipertanyakan oleh Bang Andi terhadap Dr. Neki Gadas ini ternyata memang tidak mampu dijawabnya secara tegas dan lugas ya, berdasarkan keilmuan yang logis tentunya, dan ini membuktikan bahwa Dr. Neki Gadas ini memang tidak mampu ya untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang yang terdidik, apalagi mempunyai gelar yang cukup tinggi di bidang akademis ya. Dan malahan jawaban yang diberikan itu terkesan asumsi ya, atau hanya eksegesis menurut pribadi dia sendiri. Dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana tanggapan yang diberikan oleh saudara-saudara kita di ZCC tadi terhadap oknum Deki Gadas ini ya. Dan kita berharap dia bisa berdebat secara terbuka ya di Zoom-nya ZCC, sehingga kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kemampuan dari Neki Gadas ini untuk menjelaskan kitabnya serta keyakinannya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video tadi ada hikmahnya bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.